Siapa nih di sini yang suka bohong juga? Teman-teman aku semuanya ninggalin aku, Kak. Tapi aku juga bingung. Shalom Agent Superbook semuanya. Kembali lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Apa kabar semuanya? Senang banget deh hari ini bisa ketemu kalian lagi. Kalian seneng gak ketemu Detektif Nanda lagi? Ya, makasih ya. Kalau sudah bertemu sama detektif nih, berarti saatnya kita untuk berpetualang. Apa ya tugas kita hari ini? Wow, pas banget nih. Kita langsung dapat pertanyaannya. Yuk kita lihat sama-sama pertanyaannya. Salam Kakak Nanda, nama saya Masihol. Saya gereja di AKI Liput Cikarang. Kemarin saya sempat bohong kepada teman saya dan perasaan saya tidak enak. Saya ingin menanyakan bagaimana saya bisa hidup jujur di hadapan Tuhan. Mohon dijawab ya, terima kasih. Waduh, siapa nih di sini yang suka bohong juga? Ayo angkat tangan. Tapi siapa yang mau berubah supaya jadi anak yang jujur? Wow, puji Tuhan banget. Seneng deh liatnya. Ya udah, kalau gitu kita akan sama-sama cari caranya bagaimana supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang jujur. Tolong bantu detektif ya. Kita akan mencari sesuatu yang bercahaya. Di mana? Di mana? Di bawah belakang. Oh, oke. Apa ya? 1, 2, 3. Akar sama batang. Kita cari yang lain. Ayo, di mana? Di atas. Sini. Oh, sini. Oke. 1, 2, 3. Warna putih dan ada titik-titik warna. Campur sama garis. Yuk kita cari yang lain. Terakhir. Di belakang atas. Oh, oke. Apa ya? Berapa ini? Udahlah. Gimana nih, kita punya akar sama batang, warna putih dan ada titik-titik warna. Sama gambar ini. Kira-kira apa ya hubungannya dengan cara menjadi anak Tuhan yang jujur? Saatnya kita berpetualang mencari jawabannya. Ayo kita berangkat. Sejuk sekali ya. Pohon-pohon rindang, anginnya juga membuat sejuk. Halo Gisma. Kamu lagi sibuk nggak? Tidak, detektif. Ada apa? Gini loh, kita mau minta bantuan sama kamu Gismo. Kita tuh dapat pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang jujur? Nah, kita tuh dapat cluenya ini, gambar akar sama batang. Kamu bisa bantuin jelasin nggak apa arti dari gambar ini? Oh, boleh. Kalau menurut mesin pencarianku, akar adalah organ pada tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Ia menyerap air dan nutrisi supaya batang bisa menjadi sehat dan juga kuat. Selain itu, akar bisa menjaga keseimbangan tumbuhan. Akar yang kuat dan dalam bisa menjadi pondasi pada tumbuhan sehingga tidak mudah rubuh. Dan yang terakhir, akar juga bisa menjaga struktur tanah dengan cara bertumbuh menyebar ke dalam tanah dan membentuk jaringan akar yang kuat dan rapat yang bisa mencegah longsor. Jadi artinya adalah tumbuhan itu akan kokoh dan tidak mudah rubuh jika ada angin kencang karena ia memiliki akar yang kuat dan juga kokoh untuk menopang tumbuhan tersebut ya. Terus apa hubungannya ya dengan kejujuran? Coba aku berpikir dulu ya. Kejujuran sama
akar yang kokoh. Oh, mungkin seperti ini artinya. Akar yang kokoh kan dapat menjaga tumbuhan supaya tetap stabil dan kuat. Kita juga harus punya iman yang kokoh kepada Tuhan supaya kita bisa tetap stabil dan kokoh dalam menghadapi segala cobaan dan godaan dalam hidup ini. Berbohong itu kan adalah salah satu godaan yang sering kita alami. Tapi kalau iman kita kokoh dan kuat, pasti kita nggak akan tergoda deh. Oh, itu jawabannya. Bener, Ejen. Jadi apa cara pertama supaya kita bisa menjadi anak yang jujur? Betul, kita harus memiliki iman yang kuat supaya tidak tergoda untuk berbohong. Yuk kita sama-sama bilang ke Gisma terima kasih ya. 1, 2, 3. Terima kasih Gisma. Sama-sama Detektif Nanda dan Ejen Superbook. Senang bisa membantu kalian. Wah, kalau gitu aku sama Ejen mau pergi lagi ya Gismo. Soalnya kita mau cari arti dari clue selanjutnya. Oke detektif, hati-hati ya. Dadah! Permisi Profesor Rena. Detektif Nanda, kenapa ada apa nih? Jadi aku sama Ejen tuh bingung. Kita dapat pertanyaan. Ya. Bagaimana cara supaya kita menjadi anak yang jujur? Dan clue-nya adalah ini. Warna putih dan ada titik-titik warna. Kalau dilihat-lihat dari warnanya sih kayak susu ya. Wah iya sih bener, kelihatannya kayak warna susu. Tapi aku juga bingung, pokoknya jawabannya tuh harus tentang bagaimana cara supaya kita menjadi anak yang jujur. Maksudnya apa ya? Kayaknya itu ya. Oke, aku ambil bahan buat kita eksperimen dulu sebentar ya. Oke, was. Nah, ini dia. Kita eksperimen pakai alat-alat ini ya. Oke. Jadi di sini aku ada susu putih. Terus ada 2 gelas sama ada pewarna nih, warna-warni banyak banget. Wow. Oke, jadi eksperimennya adalah aku akan menuangkan susu putih ini ke kedua gelas. Oke, terima kasih detektif. Hati-hati. Jadi haus. Jadi haus. Kayaknya enak. Kita tuangin lagi di gelas yang satunya. Oke. Sama banyak. Selanjutnya di salah satu gelas aku mau kasih beberapa warna. Nah, sini aja deh. Oke. Ini kan di sini ada banyak warna nih. Kita tuang. Detektif mau bantu? Mau dong. Kita tuang-tuangin. Jadinya Lucu ya warnanya. iya. Coba warna ini. Coba. Apa ini? Warna gelap. Tuh. Jadi nggak bagus. Gimana? Semua warna kita satuin. Tuh kan. Nih, kalau kita lihat ya perbandingannya, gelas yang ini tuh kelihatannya bersih banget tuh putih kan, dibanding sama gelas yang ini yang kita kasih banyak warna, jadi butek airnya, kotor banget. Kelihatan kan perbandingannya? Kelihatan banget. Yang ini putih bersih, ini kotor. Iya. Jadi kalau dari perbandingan ini kita bisa lihat kalau warna putih itu bisa menjadi simbol kebersihan atau kejernihan. Dalam kehidupan sehari-hari, putih itu seringkali diidentikan dengan kebersihan dan kesucian. Karena putih yang bersih dan terang seringkali dipandang sebagai tanda kebersihan. Wah, iya ya, bener juga. Tapi apa hubungannya sama kejujuran nih ya, Profesor? Kejujuran itu selalu berhubungan dengan hati dan pikiran kita. Artinya adalah kita tuh harus memiliki hati dan pikiran yang bersih. Kalau hati dan pikiran kita bersih, pasti apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita katakan itu jadi bersih, jadi jujur dan baik, bukannya kejahatan dan kebohongan. Itu berarti kita harus memasukkan hal-hal yang bersih juga ke dalam hati dan pikiran kita. Caranya tahu nggak gimana?
Berdoa. Iya betul, berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah. Nah dengan begitu kita bisa terus menjaga hati kita dengan bersih dan terus berlaku dan berkata jujur. Wah, itu ternyata jawabannya. Kita ucapin sama-sama ya, Agent. Apa yang sudah kita dapatkan tadi? Yang pertama tadi, kita harus memiliki iman yang kokoh. Terus yang kedua, kita harus menjaga hati kita untuk terus bersih. Wah, terima kasih ya Profesor Rena. Sama-sama. Agent bilang terima kasih sama Profesor. 1, 2, 3. Terima kasih Profesor Rena. Sama-sama detektif dan agent. Senang banget deh bisa bantu kalian. Kita juga seneng bisa dibantu sama Profesor Rena. Kalau gitu aku sama Agent pamit dulu ya. Kita mau cari clue yang terakhir. Oh ada lagi, satu Iya. lagi. Oke. Dadah. Dadah, semangat. Makasih. Dadah. Lapar banget, tapi males makan masakan mama. Jajan aja deh. Mana sih duitnya? Minta mama aja deh. Tapi nanti takut dimarahin. Aha, aku punya ide. Lihat uang mama yang di dompet, tadi kayaknya ada 20.000, kok hilang ya? Nggak tahu mah, mama lupa kali habis belanja. Atau enggak jatuh di pasar. Iya kali ya. Ya udah deh. Kalian liburan kemarin pada kemana sih? Aku sih sama keluarga aku kemarin ke pantai. Seru banget deh. Kita main pasir, ombak, sama ngeliat hewan-hewan di laut. Kalau aku sih di rumah aja, soalnya papa mama aku sibuk kerja. Kalau kamu kemana, Nis? Aku bukannya sombong ya. Kemarin aku sama keluarga aku ke Singapura jalan-jalan. Seru banget loh. Wah, keren banget. Pasti seru deh. Aku juga pengen ke sana, tapi nggak ada uang. Hah? Kamu perginya kapan? Minggu lalu, tadi malam baru pulang. Kamu bohong ya? Aku aja lihat kamu lagi ke warung pakai sepeda kemarin. Aku pulangnya 2 hari yang lalu, bukan tadi malam. Alah, bohong terus Yohanes. Ayo pergi. Halo Yohanes, kok kamu sendirian sih di sini? Teman-teman aku semuanya ninggalin aku, Kak. Kenapa gitu? Kok teman-teman kamu gitu sih? Tadi aku ketahuan bohong, Kak. Terus mereka kesel deh. Oh, jadinya gitu. Nih, Yohanes tahu nggak? Tuhan itu nggak suka sama orang yang suka berbohong. Tapi Tuhan sukanya sama orang yang berkata jujur. Nah, kan itu kehendak Tuhan, jadi kita harus belajar untuk jadi anak yang jujur. Bukan cuma itu loh, kita juga harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Kalau kita berbohong, kita harus mempertanggungjawabkannya ke Tuhan. Selain itu nih, kalau kita suka bohong, orang-orang itu gak akan percaya sama kita sekalipun kita ngomongnya bener. Jadi menurut kakak sih ya, kamu harus belajar jadi anak yang jujur deh. Walaupun jujur itu kadang-kadang gak enak, tapi pasti berbuah baik. Oh, begitu ya, Kak. Selama ini aku kira gak apa-apa berbohong demi kebaikan aku. Ternyata aku salah ya, Kak. Aku janji deh, aku mau jadi anak yang jujur.
Terus kemarin aku ngambil uang mama. Aku juga nggak jujur. Makanya aku mau minta maaf sama teman-teman aku, juga sama mama aku. Wah, keren. Wah, kasih ya Kak. Sama-sama. Dadah Kak. Dadah. Guys, pergi yuk. Ada si pembohong tuh. Ayo. Jangan pergi dulu. Aku mau minta maaf. Beneran gak nih? Kali ini aku minta maaf beneran. Aku tahu berbohong itu salah. Dan Tuhan gak suka aku berbohong. Aku janji gak berbohong lagi. Ya udah, Yohanes. Lain kali kamu dapat teman gak usah bohong. Lagian kita juga nerima Yohanes apa adanya. Yaudah, duduk sama kita aja. Ayo. Oke. Kalau dilihat-lihat sih ini sepertinya salah satu kisah di Alkitab deh. Kalian ada yang inget nggak sama kisah ini? Kayaknya ada yang adegan-adegan seperti ini. Tolong bantuin detektif dong. Aduh, lupa banget nih. Apa-apa? Ah, iya bener. Kisah tentang Paulus. Semuanya ingat dong kisahnya. Kalau kalian lupa nih atau belum tahu kisahnya, kalian bisa klik thumbnail yang ini ya. Benar-benar itu adalah kisah tentang Paulus. Hari ini gimana kalau kita lihat sejarah Alkitab tentang kisahnya Paulus? Mau? Oke deh, yuk kita lihat sama-sama. Satu yang paling giat untuk memadamkan semangat kami, yaitu Saulus dari Tarsus. Saulus sedang dalam rencana menghancurkan orang Kristen dengan cara apapun. Tangkap dan kurung semua pengikut Yesus malam ini. Meskipun dia mencoba untuk menghentikan kabar baik tentang Yesus, perbuatan Saulus malah membantu Injil menyebar. Pengikut Yesus harus diam di rumah sampai Saulus mulai menyiksa mereka. Paulus lahir di Tarsus, lalu pindah ke Yerusalem. Dia penduduk Romawi, juga Yahudi, guru yang terpelajar. Dan dia mengatakan, Yesus datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Aku yang paling berdosa. Saulus adalah orang yang beragama dan dia percaya kalau Tuhan ingin dia menghentikan pengikut Yesus. Dia tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias. Tapi selama Saulus menganiaya orang Kristen, Yesus menyiapkan rencana pertemuan yang istimewa dengan Saulus. Yesus menemui Saulus di perjalanan ke Damaskus dan memberikan dia tugas baru. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akan kuperlihatkan kepadamu. Damaskus adalah salah satu kota tua yang masih ada sampai sekarang. Terletak 150 mil dari utara Yerusalem, negeri ini di zaman modern disebut Syria dan Saul menempuhnya selama 4-6 hari perjalanan. Kota Damaskus adalah pusat budaya dan perdagangan. 3 jalur perdagangan ada di sana. Di Damaskus, Yesus bicara pada Ananias dan bilang padanya untuk menemui Saulus di jalan lurus. Kapel ini ada di jalan lurus, diberi nama Ananias. Kapel ini menunjuk ke abad pertama dan tempat tua untuk ibadat Kristen yang ada di Damaskus. Di dalam kapel ada 3 lukisan yang menceritakan pertobatan Saulus. Dari kanan ke kiri menggambarkan Yesus menampakkan diri, Ananias yang mendoakan Saulus, dan Saulus melarikan diri. Ingat bagaimana Saulus harus menyelinap keluar dari kota untuk menghindari prajurit? Gerbang tua ini menunjuk ke zaman Saulus, dan ini adalah tembok di mana Saulus diturunkan dengan keranjang untuk melarikan diri. Sekarang apalagi yang kau tunggu? Serahkanlah dirimu dibaptis, mulailah hidup baru, muliakanlah Tuhan. Saulus berubah. Ananias membaptis Saul di air untuk menunjukkan bahwa dengan percaya Yesus menjadi bersih. Dibersihkan dalam upacara mandi adalah acara penting untuk orang Yahudi. Kolam mandi dibuat dengan perincian yang jelas. Besarnya harus cukup untuk 1 orang dibenamkan ke dalam air.
Saulus benar-benar berubah dari orang yang melakukan kebaikan menurut dunia menjadi orang yang melakukan kehendak Allah. Paulus yang sebelumnya dikenal sebagai Saulus juga menjadi tokoh yang jujur setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia mengakui kesalahannya sebagai penganiaya gereja dan kemudian ia hidup dengan integritas yang tinggi dalam memberitakan Injil dan memimpin orang lain kepada Kristus. Meskipun ia mengalami banyak sekali kesulitan dan penindasan karena kejujurannya itu, tapi Paulus tetap teguh pada kebenaran dan kejujurannya. Oh, ternyata itu jawabannya. Jadi yang ketiga, supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang jujur adalah dengan kita berani untuk mengakui kesalahan. Sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh menyembunyikan atau menutup-nutupi kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Sebaliknya, kita harus jujur mengakui kesalahan kita dan dengan tulus kita bertobat kepada Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada manusia. Yes, kita sudah menemukan 3 cara menjadi anak Tuhan yang jujur. Sekarang saatnya kita kemana? Betul, ke rumah Kak Hevi. Ayo kita berangkat. Mana ya Detektif Nanda ya? Kak Hevi tunggu-tunggu kok nggak datang-datang ya. Biasanya udah di sini loh adik-adik. Aku mau kasih tahu lagu baru loh ini sama Kak Nanda juga, sama adik-adik semua juga. Permisi Kak Hevi. Ternyata dia datang. Umur panjang banget ya. Umur panjang serta mulia ya. Ternyata langsung ada di sini. Ada apa ini Kak Nanda? Salam juga Kak Nanda. Kak Hevi, hari ini aku sama Ejen Superbook berhasil lagi loh memecahkan pertanyaan bagaimana menjadi anak Tuhan yang jujur. Keren banget. Wah Kak Nanda, apa aja sih? Penasaran nih Kak Hevi, karena tadi juga ejen-ejen nih semuanya udah pada ikut petualangan hari ini. Gimana kalau kita kasih pertanyaannya sama mereka aja, jadi mereka yang jawab tuh. Kayaknya boleh juga ya Kak Nanda ya. Cara jawabnya gimana? Nah, caranya itu adalah bisa ini loh, kalian bisa ke channelnya Superbook Indonesia. Terus ada kolom community atau kalau bahasa Indonesianya komunitas. Terus nah, bagaimana? Nanti di situ ada pertanyaannya juga, langsung deh bisa dijawab di situ. Oh, gitu. Atau bisa klik link yang ada di description box gitu. Iya. Seru dong ya. Iya betul nih. Detektif akan kasih pertanyaannya ya. Boleh. Kalian harus buka telinga baik-baik, terus dengarkan dan langsung jawab di community tab. Oke? Siap Kak Nanda. Siap. Oke. Jadi pertanyaan pertama adalah apa saja cara supaya kita bisa menjadi anak yang jujur? Nah, itu pertanyaan. Tadi kan ada 3 tuh. Jadi kalian bisa langsung jawab di kolom community, nanti ada pertanyaannya langsung jawab di situ. Siap Kak Nanda. Nah, pertanyaan kedua, siapa contoh dalam Alkitab yang mau mengakui kesalahannya dan bertobat? Nah, siapa? Itu mah gampang banget. Siapa? Kalau kalian dengerin pasti tahu. Pasti tahu ya. Yang ketiga, enggak lah. Yang ketiga, bagaimana akhirnya dia itu bisa bertobat? Nah, ini terkenal banget kisahnya. Nah, yang terakhir, kepada siapakah Paulus datang ketika ia menjadi buta? Kayaknya datang sama Kak Nanda ya, bukan? Enggak ya? dong. Oh, gitu ya. Kalian bisa langsung jawab di kolom community ya. Jadi itu Kak Hevi jawabannya. Kita itu harus punya hati yang bersih, iman yang kokoh, dan mau mengakui kesalahan kita lalu bertobat. Itu cara-caranya. Nah, keren banget Kak Nanda. Kalian semua jangan cuma dihafal dong ya, tapi kita harus melakukan apa yang tadi barusan Kak Nanda bilang tadi. Nah, pas banget Kak Nanda. Kak Hevi itu mau kasih lagu baru nih. Lagu baru yang jujur, aku mau jadi anak jujur.
Pas banget sama yang barusan tuh, Kananda. Iya, oke. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, siap. Yuk, adik-adik yang ada di rumah sama-sama kita berdiri ya. Kita nyanyi bareng-bareng lagu ini. Oke. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman. Pada siapa? Pada diriku sendiri. Ayo. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Dari awal ya. Oke. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ref ya. Oke, berkata iya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan melakukan. Oke. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Satu kali lagi. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Keren Wah, kan? lagunya bagus banget Iya. Kang Evi. Kita harus jujur sama Tuhan Yesus, Betul. sama papa mama, Betul sama sekali. teman dan sama diri kita sendiri. Betul sekali. Jujurnya tadi kalau iya bilang iya, Iya. kalau enggak bilang enggak. Betul, Wah, Kananda. Keren kan lagunya keren ya? banget. Jelas banget. Terima gitu kan. kasih ya Kak Hevi. Terima kasih juga Kananda. Terima kasih juga Ijen sudah membantu Detektif Nanda untuk menemukan jawaban dari pertanyaan teman kita tadi. Kita juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya buat Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang terus dengan setia bersama Superbook Indonesia mendukung pemuridan anak-anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka semua. Kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak lagi anak-anak yang mengenal Tuhan Yesus. Sekali Kananda. Oh iya, jangan lupa juga untuk download aplikasi yang paling keren di Superbook Indonesia. Apa tuh? Apa itu ya, adik-adik? Nah, betul Superbook sekali. Kids Bible. Superbook Kids Bible. Karena di situ kita banyak belajar tentang kisah-kisah Alkitab yang keren dan juga menyenangkan, dan juga ada video-video juga games-games yang sangat menarik dan seru. Jangan lupa untuk terus dukung Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel dan juga share ke teman-teman juga yang ada di sekeliling teman-teman juga. Betul. Supaya banyak yang tahu tentang Superbook Indonesia dan belajar Alkitab yang keren banget. Wow. Misi kita hari ini selesai. Iya. Kalau Ejen punya pertanyaan nih, kalian bisa langsung kirimin video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia. Kalau gitu, Detektif Nanda pamit.
Kak Hevi juga pamit. Sampai jumpa minggu depan di petualangan selanjutnya. Dadah. Dadah. God bless you. Bye. Mayoritas di tempat ini adalah kontrakan-kontrakan gitu. Dan masyarakat di sini masyarakat prasejahtera, banyak anak putus sekolah, banyak anak tidak memiliki akte kelahiran, legalitas nggak ada. Gitu. Keadaan ekonomi juga membuat mereka drop out dari sekolah. Cita-cita saya menjadi YouTuber untuk mengangkat derajat orang tua. Saya mau jadi guru karena saya pengen ngajar anak-anak. Saya mau jadi polisi supaya bisa menangkap maling. Cita saya ingin jadi tentara supaya menjaga keamanan. Saya cita-citanya pilot supaya bisa terbang.